Halo Wonder Kids, Happy Sunday. Hai. Wonder Kids, apa kabarnya nih? Lause percaya Wonder Kids di rumah pasti semua sehat-sehat bukan? Lause juga percaya Wonder Kids di rumah pasti sudah tidak sabar ingin memuji Tuhan bukan? Nah Wonder Kids, sudah mandi belum? Sudah rapi belum? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Jikalau sudah, Lause ingin mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan, yang tentunya dengan penuh karya ya. Harinya Tuhan. Hari ini, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya siapa yang selalu bergirang setiap harinya? Bergirang di rumah, bergirang di sekolah, bergirang dimanapun Wonder Kids berada. Lause percaya Wonder Kids di rumah maupun Lause selalu bergirang dimanapun kita berada. Karena kita semua anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah Wonder Kids, Lause ingin mengajak Wonder Kids di rumah untuk boleh menyanyikan satu lagu lagi. Kita naikkan pujian, Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang, dengan penuh semangat dan sukacita. Oke?
Now the kids, ada yang masih ingat nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Masih? Nah, waktu percaya, Wonder Kids di rumah pasti masih ingat nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, Wonder Kids, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak Wonder Kids di rumah untuk nyanyikan pujian ini, oke? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelos, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita naikkan sekali lagi ya pujian ini sambil diingat-ingat. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelos, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, sudah tahu kan nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Nah, sekarang yuk kita nyanyikan sekali lagi. Dihafal dan diingat ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, adik-adik sudah tahu kan nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Diingat ya adik-adik. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dan sampai jumpa. Dah. Halo adik-adik. Wah, Lause senang banget bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Lause senang bisa cerita firman Tuhan hari ini sama adik-adik. Nah, adik-adik, lihat kan ada kolam renang di samping Lause. Wah, kolamnya bagus banget. Ada airnya. Terus ada mainan-mainannya juga, ada bola. Wah. Ada yang mau berenang nggak? Nah, kalau ada yang mau berenang, datang ke sini aja sama Lause. Nah, adik-adik kira-kira Lause mau ngapain ya dengan kolam ini? Apakah Lause mau berenang? Atau kalau berenang tapi nggak bisa ya, nggak muat, Lausenya udah besar. Tapi Lause mau ngapain ya dengan ini, dengan kolam ini? Nanti Lause mau coba sesuatu di kolam ini. Nah, jadi sebelum Lause mau coba sesuatu dan sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, nah Lause mau ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Ya, adik-adik kita mau berdoa, kita mau tutup mata, lipat tangannya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kemarin Lause itu nonton di YouTube. Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Wow, berjalan di atas air. Ada nih pernah lihat ada orang berjalan di atas air? Lause sih di dunia nyata Lause tidak pernah lihat, tapi di YouTube, kemudian di TV, Lause pernah lihat ada orang berjalan di atas air.
Nah, sini, Lause mau ajak adik-adik untuk lihat sama-sama ya. Video ini video orang berjalan di atas air. Nih, ini kan videonya. Tuh, lihat. Wah, orangnya bisa berjalan di atas air. Wah, kok bisa ya berjalan di atas air? Itu beneran nggak sih ya? Lause juga mau coba nih, benar nggak sih kita bisa berjalan di atas air? Ini kan ada air di kolam ini. Nah, Lause mau coba. Lause mau coba bisa nggak berjalan di atas air tanpa kaki Lause itu menyentuh lantai. Bisa nggak ya? Coba ya. Lause mau berdiri, kemudian Lause mau lihat bisa nggak Lause berdiri di atas air ini. Ya. Nah, adik-adik, Lause mau coba nih untuk berjalan di atas air. Kira-kira bisa nggak ya Lause berjalan di atas air tanpa kaki Lause itu menyentuh lantai? Ya, Lause mau coba ya, adik-adik lihat ya. Tapi kasih semangat dulu dong sama Lause. Yuk tepuk tangan dulu. Lause mau coba nih. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Aduh, Lause nggak bisa. Kaki Lause sampai di bawah. Aduh, kenapa tidak bisa? Aduh, Lause tidak bisa adik-adik. Ternyata Lause tidak bisa berjalan di atas air. Lause tidak bisa berjalan di atas air, kaki Lause sampai di bawah. Tapi kenapa ya orang yang tadi yang kita lihat di video yang tadi tuh bisa berjalan di atas air? Kira-kira kenapa ya? Nah, adik-adik kita mau lihat di video ini. Saat itu, semuanya ingin tahu bagaimana cara melakukan trik sulap tersebut. Tapi ternyata cara untuk melakukan trik ini tidak terlalu sulit karena para pesulap telah menyediakan sebuah jembatan kaca bening di dalam air. Lalu pesulap tersebut tinggal melakukan aksinya di depan orang banyak. Tentu karena kaca yang bening, maka penonton tidak dapat melihat rahasia sebenarnya di balik atraksi sulap tersebut. Oh, jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Seperti Lause tadi, nggak bisa berjalan di atas air. Nah, adik-adik, Lause itu pernah baca di Alkitab, ada seorang yang bisa berjalan di atas air. Di Alkitab dicatat, dia berkuasa, dia bisa berjalan di atas air. Adik-adik tahu nggak siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik untuk keliling, lihat-lihat Yesus berjalan di atas air, ya. Nah, Lause mau ganti baju dulu nih. Setelah itu nanti Lause ajak adik-adik untuk berjalan melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Oke? Nah, adik-adik, Lause sudah siap nih. Kita mau lihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Nah, Lause bawa tongkat nih. Siapa tahu nanti di jalan ada harimau, ada singa. Lause pukul ya. Kemudian Lause juga bawa payung nih. Siapa tahu di tengah jalan panas. Kemudian hujan. Lause ada payungnya dong. Nah, kemudian Lause juga bawa tas, bawa air minum ya. Kalau haus nanti Lause minum air ya. Adik-adik, yuk kita jalan-jalan ya, ikutin Lause ya, jangan matiin HP atau TV,
Ya, tetap ikuti Lause. Kita mau lihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Ayo, ikuti Lause ya. Kita mau lihat. Wah, di belakang Lause ada apa namanya ini? Ada danau, laut, atau apa namanya ini ya di belakang Lause ini? Nah, tuh lihat. Ada perahu. Jangan-jangan di sana ada Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Wah, Tuhan Yesusnya tidak ada. Coba ya. Iya loh, tidak ada. Bukan di situ. Ayo kita jalan-jalan lagi ya. Bukan di sini tempatnya. Di mana ya? Aduh, panas ya. Oh, banyak sekali unta di sini ya. Unta siapa ini banyak ya? Wah, Lause sudah ada di padang gurun. Berarti mendekati tempat di mana Tuhan Yesus ada. Aduh, panas. Lause mau minum air dulu ah. Panas ini. Panas ya. Langsung pakai payung ah. Di mana ya? Oh, nggak ada laut ya? Di mana ya? Aduh. Ayo adik, ikut Lause lagi, kita cari lagi ya. Adik-adik, kita sudah sampai. Di sana ada Tuhan Yesus. Yeay. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Hujannya deras banget ya. Datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Yeay. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus berkuasa. Ya, tadi kita lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika para murid itu takut, ada badai, ada angin, ada gelombang yang besar. Mereka takut. Tapi di saat itu Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus berkata apa kepada mereka? Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, adik-adik, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita
dan menyertai kita. Nah, kalau adik-adik dalam keadaan takut, misalnya nih, tengah malam mimpi buruk, takut. Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, berikan keberanian kepada saya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan tolong berikan keberanian kepada adik-adik. Atau misalnya kalau udah mulai sekolah nanti, adik-adik berjalan sendiri, naik sepeda misalnya pulang ke rumah, adik-adik takut, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong jaga, lindungi. Nah, percayalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, hebat, dan Dia sanggup memberikan kita ketenangan. Kalau kita takut, Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Ya, mari adik-adik kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami ketenangan ketika kami takut, dan juga kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami, dan terlebih Tuhan tidak meninggalkan kami. Berkati firman yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik.